Ya, Valen, kami masih menunggu keterangan resmi dari penyidik terkait siapa yang kemudian hari ini dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi dari konferensi pers kemarin disampaikan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ini akan dilakukan kembali. Salah satunya adalah untuk mencari tahu apa yang menjadi motif dari Irjen Pol Verdi Sambo melakukan atau memberikan instruksi terhadap anak buahnya untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua melalui Barada Richard Eliezer. Valen dan juga saudara. Dari konferensi pers kemarin juga disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit bahwa sebenarnya skenario awal yang sudah dibuat oleh Irjen Pol Verdi Sambo, maksud kami, ini dibantah sepenuhnya karena dari pendalaman yang dilakukan oleh tim khusus ini diketahui atau ditemukan fakta bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak atau baku tembak yang terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 kemarin. Lalu juga kemudian terkait peran-peran setiap tersangka yang kini sudah ada 4 orang, kita tahu sudah ditetapkan menjadi tersangka, ini juga sudah dijabarkan melalui Kabar Reskrim, Komjen Agus Andrianto, termasuk peran dari Irjen Pol Verdi Sambo yang membuat skenario seolah-olah ada penembakan ini terjadi. Tapi tentu meski ini sudah melihat adanya perkembangan yang cukup baik, yang signifikan, ada titik terang, tapi pekerjaan yang harus dilakukan penyidik ini masih panjang. Ini akan memasuki babak baru, Valen dan juga saudara, karena tentu selain mencari tahu apa yang menjadi motif penembakan terhadap atau pembunuhan terhadap Brigadir Yosua ini dilakukan, tim khusus ini harus juga mendalami atau mencari tahu lebih dalam lagi apakah memang Irjen Pol Verdi Sambo ini juga terlibat langsung dalam penembakan terhadap Brigadir Yosua. Ini yang kemudian masih harus dicari tahu. Selain itu juga terkait laporan awal yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum yang terkait adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap istri dari Irjen Pol Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati, ini juga masih bergulir. Nah, ini juga harus terus didalami oleh tim khusus apakah memang ada peristiwa tersebut terjadi. Tapi kalau dari yang disampaikan oleh Kabar Reskrim kemarin, Komjen Agus Andrianto menyebutkan bahwa melihat dari pasal yang disangkakan ini ada kecil kemungkinan terjadinya dugaan pelecehan seksual tersebut terjadi. Tetapi tim khusus ini masih akan terus memproses, akan terus mencari tahu melalui keterangan-keterangan setiap saksi, termasuk keterangan yang akan dibutuhkan dari Putri Chandrawati, mengingat dia adalah sebagai saksi kunci juga terhadap peristiwa pada 8 Juli kemarin di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo, Valen dan juga saudara. Selain itu juga disebutkan melalui konferensi pers kemarin, ini mencapai titik terang setelah kemudian Barada Richard Eliezer ini mengajukan dirinya menjadi justice collaborator, mengingat dirinya juga adalah saksi kunci yang kemudian telah mengajukan diri untuk dilindungi juga, sehingga dapat berani secara lugas menyampaikan kejadian-kejadian atau peristiwa secara terang benderang yang terjadi pada awal Juli kemarin. Tapi tentu ini masih panjang perjalanan, Valen dan juga saudara, kita harus kawal terus karena selain tim khusus yang sedang bekerja sampai saat ini memeriksa para saksi, kemudian mengumpulkan bukti-bukti yang masih ada kemungkinan ada tersangka baru terhadap kasus ini yang juga berjalanan seiringan adalah Irsus atau Inspektorat Khusus yang disebutkan sudah ada 31 personel Polri. Ini termasuk Irjen Pol Verdi Sambo di dalamnya yang diduga setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 56 orang saksi sejauh ini ada pelanggaran kode etik yang dilakukan. Nah, ini masih dilakukan pemeriksaan terus-menerus secara mendalam juga, Valen dan juga saudara. Kalau disebutkan saat ini sudah ada 11 personel Polri yang ditempatkan di tempat khusus. Kemudian terkait juga dengan Irjen Pol Verdi Sambo yang saat ini sudah menjadi tersangka dan ditahan, saat ini masih berada di Makobrimob, tapi nanti akan diputuskan melalui tim khusus apakah akan dilakukan penahanan di Barreskrim Mabes Polri ataupun tetap berada di Makobrimob untuk ditahan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, terkait Irsus ini juga masih terus berkembang, Valen dan juga saudara. Kalau misalnya disebutkan sudah ada pelanggaran kode etik, jika misalnya nanti selain ada pelanggaran kode etik yang ditemukan, ada pelanggaran pidana yang kemudian bisa ditemukan, nantinya ini juga akan dilimpahkan kepada Barreskrim untuk
dilanjutkan pemeriksaannya dan dilihat apakah memang berkaitan langsung dengan peristiwa yang terjadi pada awal Juli kemarin. Jadi ini yang harus tentu kita kawal sampai akhir, sampai nantinya kasus ini tuntas naik ke P21 dan kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan. Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Triksi Valencia langsung dari Mabes Polri, Jakarta Selatan.